Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu dosen Pancasila dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang kami hormati. Mohon maaf saya mengirimkan video ini karena di masa pandemi ini kelihatannya kita tidak bisa rapat secara luring dan secara daring pun ini kelihatannya sangat kasif karena pekan depan kita sudah mulai kuliah. Tapi informasi-informasi dan persiapan kita menghadapi semester akhir kami selalu komunikasikan via WA grup mata kuliah kita. Jadi kalau ada hal yang sekiranya mau dipertanyakan atau ada masukan dari Bapak Ibu dosen, itu bisa disampaikan via WA grup atau dijapri ke sekretaris UPT MKU. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi persiapan kita ini sebenarnya sudah selesai, bahwa jadwal di Neosia itu sudah fix, sudah ada di akun Neosia dosen masing-masing insyaallah. PDF-nya juga, jadwal manual dalam bentuk PDF sudah kami kirimkan ke WA grup kita. Walaupun nanti akan ada finalisasi di pekan ketiga. Nanti kami akan buat dalam bentuk PDF, jadi kalau ada yang membutuhkan bisa dikirimkan. Nah, yang kedua adalah WA group. Nah, WA group kita sebagai media komunikasi karena kita tidak bertemu mahasiswa lagi ini sama semester awal kemarin. WA grupnya sudah dibuat. Jadi kelas kita ini kurang lebih 700 Taman Andrea Goa untuk semua mata kuliah, 11 mata kuliah MKU. Nah, itu sudah dibuatkan semuanya WA group dan linknya ini sudah disampaikan ke ketua-ketua kelas semester yang lalu, juga ke Kasubag Akademik, sehingga harapannya bahwa link itu juga sudah sampai ke mahasiswa. Sementara WA grupnya sudah dimasukkan atau di-invite dosennya ke dalam. Nah, setelah itu pengelola keluar karena pengelola tentu kewalahan kalau dia tidak keluar karena ada banyak kelas yang harus dia buat. Harapannya dosen jangan juga keluar, kalau semua pada keluar nanti mahasiswanya bingung. Grup itu malah tidak bisa digunakan lagi. Jadi saya berharap Bapak Ibu dosen dicek kembali WA grupnya, kalau sudah ada mahasiswanya alhamdulillah, kalau tidak ada sama sekali mahasiswanya harap dihubungi Pak Sekretaris karena tentu akan ada masalah di situ kalau tidak ada mahasiswa di grup tersebut. Siapa tahu mahasiswanya tidak program atau siapa tahu mahasiswanya tidak menemukan link WA grup tersebut. Jadi komunikasinya tetap seperti itu. Semester awal kemarin banyak menggunakan WA grup kita. Terkait dengan monitoring sama seperti kemarin, kita gunakan Google Form. Memang tidak valid untuk melihat kehadiran mahasiswa, tapi dia valid untuk melihat kehadiran dosen. Jadi validitas absensi silakan Bapak Ibu menggunakan sistem absensi internal. Kalau itu mau dikaitkan dengan penilaian, bisa lewat Sikola, bisa juga lewat absensi tersendiri, tapi yang dibuat MKU harus diisi karena itu kaitannya dengan monitoring perkuliahan kita. Kemudian di Sikola, Sikola juga kita sudah buat. Jadi ini Sikola sebenarnya memang penting bukan hanya karena masa pandemi, tapi ini kan bagian dari respon terhadap Permenristek Dikti bahwa satu SKS itu tatap mukanya 1 jam pelajaran, tugas mandirinya 1 jam, tugas terstrukturnya 1 jam. Jadi satu SKS itu 3 jam. Nah, untuk mengukur melihat bagaimana pelaksanaan tugas mandiri dan terstruktur tentu butuh media monefnya. Nah, Sikola menjadi media monef. Betulkah kelas itu meminta mahasiswanya membaca literatur, membuat summary misalnya, mengupload tugas atau menjelaskan topik tertentu, itu kan hanya bisa kalau ada medianya dan itu memudahkan kita kalau ada di Sikola. Sehingga saya berharap ya Sikola betul-betul bisa digunakan oleh kita semua, apalagi ini terkait dengan diktum-diktum di honorarium dosen LB kita, juga di IKL dosen ASN. Tapi saya pikir pengalaman di semester kemarin itu dari 800 kelas itu ada 25% itu yang tidak menyentuh Sikola. Ya, ada 25%. Dan ada 25% juga yang hanya mahasiswa yang aktif, dosen tidak melakukan umpan balik. Hanya 50% yang ada interaksi dosen dan mahasiswa di kelas.
Nah, yang banyak itu biasanya dosen mata kuliah IAD yang kelihatannya beberapa tidak aktif di sekolah karena mungkin karakteristiknya berbeda dengan kita, banyak angka-angka, rumus-rumus dan seterusnya. Nah, untuk di kelas kita saya pikir lumayan keaktifan di sekolah. Kenapa? Karena memang difasilitasi kelas-kelasnya. Nah, sekarang kelas semester itu sudah ada. Nah, ini mohon maaf kepada tim dosen bahwa memang mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan itu kita tidak memasukkan dosen di kelas master. Kita kosongkan dengan banyak pertimbangan. Pertama, kalau tidak satu akun yang membuat kelas semester, bisa jadi ada kelas tidak terbentuk, ada kelas yang double. Penamaan juga bisa berbeda. Kayak kemarin ada mata kuliah yang namanya 3. Nah, misalnya W IPTEX, W titik IPTEX, wawasan IPTEX. Nah, itu kan di saat difilter oleh sistem itu susah. Tidak bisa dimonef. Sehingga kalau kemudian satu akun yang digunakan, jadi di MKU ini ada 11 mata kuliah, akunnya ketua subunit itu 4 mata kuliah, fisika, kimia, biologi, matematik dan kimia dasar, sementara akunnya Pak Sekretaris itu ada 4 mata kuliah, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan IPTEX. Sementara akun saya ini ada 3, USBM, Pancasila dan Kewarganegaraan. Sehingga kemudian mudah untuk kita lakukan monitoring dan evaluasi. Yang selanjutnya yang bermasalah kemarin adalah bahwa ada akun yang mudah sekali dijebol oleh pihak lain. Kenapa? Karena username-nya dengan passwordnya sama pakai NIP. Nah, itu yang membuat kemarin sekolah dihack. Makanya dianjurkan untuk merubah password. Nah, itulah yang kita jaga, apalagi di mata kuliah kita ini Pancasila Kewarganegaraan itu juga soal-soal di dalam. Jadi kalau ada yang masuk di master dan tidak bertanggung jawab itu bisa tidak bagus. Ada juga fenomena di mata kuliah lain, di saat master dibuka masing-masing menambah, masing-masing bisa berubah, akhirnya kacau masternya. Nah, kita ini ada copy master. Jadi ada Pancasila copy master, ada Kewarganegaraan copy master yang semua dosen masuk di situ. Harapannya Bapak Ibu dosen bisa memberi masukan. Di saat ada masukan, insya Allah kami di tim sekolah akan melengkapi masternya. Misalnya ada masukan ini kurang, ini seperti apa, ya itu kita akan kita akan lengkapi. Nah, di Pancasila saya pikir kurang lebih sama kemarin, menu-menu tugasnya sudah ada. Cuma kelebihannya sekarang ini karena sudah pindah. Jadi Bapak tidak perlu buat ini. Tidak perlu buat menu tugas, tinggal bilang saja di WA Group. Pekan pertama ini kita bicara misalnya tentang pentingnya pendidikan Pancasila. Silakan buat summary, upload di menu tugas. Sudah ada menu tugasnya. Kalau semester kemarin tidak ada ini Pak. Ini alhamdulillah karena bisa diimpor dari master atau ekspor dari master ke kelas semester. Ini sudah ada, sudah aman lah saya pikir ini. Menu tugas ada. Kemudian selanjutnya adalah di menu forum. Kalau menu tes formatif kan dari dulu selalu link soal saudara di dalam, tinggal nanti ditambahkan kalau ada Bapak Ibu punya soal multiple choice, kita tambahkan supaya bank soalnya muncul banyak, kita bisa random lebih baik. Nah, cuma memang ini terbukanya nanti pekan ke-13, pekan ke-8 dan pekan ke-16. Ujian tengah dan akhir semester. Itu sudah ada, bisa link ke belakang. Kemudian selanjutnya adalah menu forum. Nah, ini menu forum ini dulu juga berat bagi teman-teman dosen. Ini kelas copy master Pak, Bapak Ibu bisa melihat ini ya, bisa mencontoh, bisa merubahnya. Nah, ini kan dulu yang semester kemarin itu hanya ada ini Pak, forum, ada kategori forumnya saja yang muncul di kelas semester, belum ada pekan-pekan dan seterusnya. Ini sudah ada, sudah dibuatkan. Jadi saya sudah buatkan kemarin 3 mata kuliah itu SPM Pancasila Kewarganegaraan dengan tim yang ada ini, panggil beberapa orang bantu untuk kemudian melengkapi. Jadi Bapak Ibu silakan saja. Jadi di setiap pekan itu sudah forum. Biar WA Group mengatakan silakan Anda menjelaskan topik ini di pekan ini, masuk di menu forum. Sudah bisa langsung. Jadi kalau nanti ada kelas yang tidak terisi menu-menunya, menu tugas, menu forum dan menu tes formatifnya, berarti betul-betul tidak peduli dosennya karena ini betul-betul terima beres. Jadi tidak ada lagi yang bisa dilengkapi karena sudah lengkap. Nah, tapi kalau mau disempurnakan silahkan Bapak Ibu, tidak ada masalah, terbuka untuk itu.
Iya. Kemudian di daftar nilai juga sudah ada. Jadi nanti daftar nilainya sudah bisa di-print untuk kemudian menjadi dokumen nilai di MKU, karena di sini tidak perlu semua link karena pasti berat. Misalnya tadi bagaimana memeriksa tugas, tidak perlu tugas diperiksa secara apa. Ini kan yang link Pak. Ini yang link semua, tapi nanti di kelas-kelas Bapak Ibu saya sudah buat yang tidak perlu link. Jadi ini yang link, jadi diperiksa semua baru kemudian link ke sini. Tapi ya ya ini tugas kan link ke sini ya. Jadi oke, ada yang ya ini kan nanti bisa di print untuk daftar nilai, bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat satu kelas apakah demikian adanya seperti yang saya bilang tadi. Ini kan copy master Pak, yang memang dilengkapi sama dengan master. Jadi sama persis dengan master, bisa dicontoh. Kemudian kita ambil satu kelas, misalnya Pancasila 1 atau Pancasila 44 ya, kita acak saja ambil satu, enggak tahu siapa punya kelas ini. Saya buka dulu kelasnya siapa usernya ini. Ini untuk mata kuliah Pancasila ya. Sama juga dengan kewarganegaraan Pak, ada juga masternya, copy masternya. Oh, kelasnya Pak Nosakros dengan Pak Dr. Nasrullah. Nah, kalau kita lihat ini sudah ada Pak. Dulu tidak ada yang namanya menu tugas. Ini aman karena menu tugas sudah ada. Tinggal perintah saja mahasiswa, kumpul tugas, upload tugas, menu tugas sudah ada. Kemudian di tes formatif pasti ada karena sudah link dengan master dari semester kemarin. Kemudian kalau di di forum sudah dibuatkan juga, sudah dibuatkan oleh tim. Jadi grupnya ada 5, tinggal suruh saja mahasiswa 7 grup karena 7 pekan diskusi. Tinggal disuruh mahasiswa saja masuk di grup itu. Bapak yang tentukan, boleh silakan. Bagaimana sistem penentuan anggota grupnya sudah ada ini Pak. Ini juga sudah ada. Jadi sudah ada ini. Jadi cuma memang ini topiknya tidak ada topik secara khusus ditulis. Karena tentu ada topik-topik yang bisa berbeda di setiap kelas. Ya silakan Bapak menyampaikan di grup tentang topik apa, misalnya topik terkait dengan etika politik, Pancasila sebagai etika, sistem etika. Nah, itu silakan Bapak sampaikan di grup, nanti mereka menjawabnya atau menjelaskannya di pekan tertentu. Jadi mahasiswa kan gampang, dia sudah tahu ini. Dia klik pekannya, dia klik topiknya, lalu kemudian dia klik replies-nya. Dia sudah bisa mengetik itu. Nah, ini tidak perlu link ke belakang kalau memang tidak mau dilinkkan, karena agak berat juga memang memeriksa dan seterusnya, walaupun ya harusnya demikian. Tapi kalau mau dilihat saja lalu kemudian diperiksa manual boleh, lebih bagus kalau memang tidak mau dilinkkan dengan daftar nilai. Di ujungnya di belakang di daftar nilai juga sudah dibuatkan. Jadi saya pikir sangat lengkap lah diberikan ya, seperti ini. Ini kan yang link ini ujian, kehadiran juga link, diisi kehadirannya link di sini. Nah, ini manual. Jadi ini daftar manual. Jadi kalau misalnya saudara mahasiswa yang masuk, ini bisa dikasih daftar Pak, dikasih nilai dari 0 sampai 100. Silakan Bapak kasih nilai berapa. Nah, ini di manual, ya tidak perlu melingkan dengan tugas, melingkan dengan dengan menu forum. Nah, di nilai manual baru diketik nilainya di sini satu kali mengetik, karena kalau forumnya kan misalnya ada 16, tugasnya 16 kan berat melakukannya. Nah, sama juga di kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan juga ada sedikit yang berubah semester ini. Yang berubah itu adalah karena ada keluhan, Pak Andi Narudin pernah bilang kemarin, sesak kita untuk memeriksa tiap pekan itu yang namanya tes formatif. Jadi tidak ada tes formatif per pekan, dialihkan tes formatif itu di pekan ke-8, dikumpulkan nanti soalnya menjadi seperti ujian tengah semester. Karena Pancasila dan kewarganegaraan sebenarnya tidak mengenal ujian tengah semester di RPS-nya, tapi kita kenal tes formatif. Nah, tes formatif saja dilakukan di pekan ke-8, dianggap sebagai ujian tengah semester. Jadi tidak perlu ada tes per pekan. Jadi Pak Sapriadi mohon maaf, ini kita intervensi sedikit, tidak ada tes per pekan karena kasihan juga diperiksa. Nah, kalau tidak diperiksa juga mahasiswa akan lihat tidak diperiksa. Nah, sehingga ya nanti soal-soal tes formatifnya itu nanti sekaligus digabung di pekan ke-8, karena tidak ada ujian tengah semester sebenarnya di mata kuliah kita, tapi kita anggap itu sebagai ujian tengah semester. Tes formatif untuk materi-materi dari pekan 1 sampai pekan ke-8 nanti dilakukan secara asinkronus. Nah, bisa dia kerjakan selama 1 pekan.
Jadi untuk memudahkan, karena banyak teman-teman kemarin itu ya mengeluhkan karena perlu ini ya, perlu diperiksa satu-satu. 40 mahasiswa kali 8 itu 8 kali 300 lebih, dan itu kan kalau 5 soal 3 soal ya bisa banyak sekali. Oke, saya pikir Bapak Ibu sekalian demikian. Jadi sekolah kita ini lebih lengkap dibanding pekan semester sebelumnya. Mudah-mudahan terakhir ini dilengkapi. Nanti semester depan dibuat sendiri oleh dosennya, dilengkapi sendiri oleh dosennya. Karena ini juga energinya besar. Cuma ya kita selalu berharap mudah-mudahan ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jadwal sudah ada, manual di Neosia sudah ada, WA group sudah terbentuk, sekolah juga sudah ada. Ya, mari kita berdoa mudah-mudahan kita semua sehat walafiat untuk mengabdi lagi di semester akhir 2020-2021. Nah, honorarium insya Allah hari Jumat ini kami akan kirimkan ke kantor pusat. Ya, mudah-mudahan Ibu Biro, Ibu Mardani, Ibu Haja Mardani MSI bisa bantu-bantu kita, karena Pak Mansur itu bergeser jadi biro di kemahasiswaan. Dulu Pak Mansur bikin SK, SK-nya juga ini masih ada di ruangannya Pak WR2. Mudah-mudahan bisa diintip-intip sedikit, ditiup-tiup sedikit supaya bisa cepat itu SK keluar, karena SK-nya kan menggunakan SK baru. Ya, tapi insya Allah hari Jumat mudah-mudahan bisa diusulkan supaya teman-teman dosen LB bisa cair honor LB-nya. Tapi kalau dosen ASN harus nunggu dulu itu IKW-nya terbayarkan. IKW terbayarkan berarti data sudah ada untuk kita bisa ambil data-data IKL-nya setiap dosen. Mudah-mudahan tidak lewat dari bulan 3 ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.